Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Olivia Kristiani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang pengelolaan administrasi pendidikan. Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang administrasi pendidikan itu? Nah, mari kita simak videonya berikut ini. Administrasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang pertama administratif, ministry, melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, administrasi sendiri secara sederhana yaitu merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam suatu tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi pendidikan itu sendiri. Nah, secara sederhana, administrasi pendidikan yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Nah, tujuan dari administrasi pendidikan itu yang pertama tercapainya fleksibilitas dalam proses administrasi pendidikan. Yang kedua, terwujudnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan administrasi pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya kontinuitas administrasi pendidikan. Yang keempat, terlaksananya pendidikan seumur hidup yang disipliner dan berpedoman pada linearitas keilmuan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari administrasi pendidikan. Yang pertama, administrasi pendidikan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang berada dalam sebuah organisasi pendidikan itu sendiri. Dan yang kedua, masing-masing personal itu memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang ketiga, pada setiap tugas dan tanggung jawab yang dijalankan memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya dengan diatur secara rinci. Yang keempat, memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan adanya sistem kerjasama antar personal. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep manajemen. Nah, dari segi bahasa itu sendiri, manajemen itu berasal dari kata manage, to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Selanjutnya yaitu pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri. Nah, manajemen pendidikan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan anak didik masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, fungsi dari manajemen itu sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengendalian, dan yang kelima evaluasi. Fungsi dari manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Nah, perencanaan itu dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, fungsi manajemen pengorganisasian ini tuh dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian itu mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan adalah suatu fungsi manajemen untuk mengarahkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengendalian. Nah, agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan cara membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan.
fungsi dari manajemen yang terakhir yaitu fungsi evaluasi, yang berarti meningkatkan mutu program, memberikan atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, memberikan kepuasan dalam pekerjaan, dan menelaah setiap hasil yang telah direncanakan. Materi yang selanjutnya yaitu tata kelola administrasi pendidikan. Tata kelola administrasi pendidikan sendiri itu terdiri dari yang pertama kurikulum, yang kedua peserta didik, yang ketiga tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan, yang keempat pendanaan, yang kelima sarana prasarana, dan yang keenam lingkungan. Nah, pengertian dari kurikulum sendiri yaitu kurikulum merupakan segala bentuk kegiatan yang mendukung terjadinya proses pembelajaran secara komprehensif yang terencana dan terorganisir. Selanjutnya yaitu tata kelola administrasi pendidikan berupa peserta didik. Nah, peserta didik sendiri itu adalah subjek pendidikan yang merupakan pelaku pendidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan mekanisme kegiatan belajar yang telah direncanakan. Dan tujuan dari administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Materi selanjutnya yaitu tata kelola administrasi pendidikan tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dalam administrasi tata usaha guru dan pegawai sekolah itu meliputi hal-hal antara lain. Yang pertama yaitu pengangkatan dan penempatan tenaga guru, yang kedua organisasi personal guru-guru, yang ketiga masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru, yang keempat rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, yang kelima penilaian kemajuan guru, yang keenam in-service training dan upgrading guru. Selanjutnya yaitu pendanaan. Nah, dalam melaksanakan tata kelola administrasi pendidikan itu membutuhkan sektor pendanaan baik untuk pengadaan, pemeliharaan, ataupun pembinaan. Nah, yang dimaksud dengan administrasi pendanaan itu adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu sarana prasarana dalam tata kelola administrasi pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Materi yang terakhir yaitu tata kelola administrasi pendidikan berupa lingkungan. Nah, lingkungan merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan mulai dari keadaan sosial budaya, ekonomi, ideologi, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat pada umumnya. Dalam masalah pendidikan, lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak atau peserta didik. Tentu saja lingkungan pendidikan yang pertama dikenal oleh anak dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan adalah lingkungan keluarga, kemudian sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sangat menentukan proses pembentukan karakter diri seseorang. Lingkungan yang positif bisa membentuk kita menjadi pribadi berkarakter positif. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk kepribadian yang negatif pula. Lingkungan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter individu yang ada di dalamnya. Lingkungan yang berkarakter sangatlah penting bagi perkembangan individu. Lingkungan yang berkarakter adalah lingkungan yang mendukung terciptanya terwujudnya nilai-nilai karakter dalam kehidupan seperti karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Karakter tersebut tidak hanya pada tahap pengenalan dan pemahaman saja, namun menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan positif semacam itu pada akhirnya akan diteruskan oleh anak pada lingkungan sosial yang lebih besar, yakni di sekolah dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.